Puisi Rocky Gerung apa hubungannya ya? Tapi mungkin begini, saya bisa memahami itu karena begini, dalam puisi pun ada namanya kontras gitu. Ada dua hal yang bertentangan yang ketika dihadirkan dalam satu puisi atau bahkan dalam satu bait atau bahkan dalam satu larik bersebelahan gitu, dia akan kayak ada benturan keras dari dua benda yang berbeda gitu, yang menimbulkan ledakan kecil atau menimbulkan suara yang nyaring. Karena itu kita mudah mengingatnya, karena itu kita suka sama puisi itu, karena itu kita kayak terpesona karena merasakan sesuatu yang indah, yang mengganggu atau apapun lah dari puisi itu yang berbeda dengan bahasa sehari. Misalnya begini, aku merasa kesepian di tengah keramaian. Nah itu kontras, sepi, ramai digabung, dan itu benar gitu, merasa sepi di tengah keramaian. Atau aku kehilangan diriku ketika aku menemukan diriku ketika kehilangan kamu. Hilang, ketemu, berbeda, tapi diucapkan seolah-olah ketika seseorang yang salah dicintai kemudian meninggalkan kita, saya menyadarkan saya bahwa oh ya ternyata saya begini, bukan begitu. Kira-kira begitu dalam puisi, dua hal yang berbeda yang bertentangan kemudian dipertemukan, disandingkan. Nah, mungkin Rocky Gerung dan puisi begitu. Kita tahu Rocky Gerung orangnya kritis, orangnya logis, nggak takut mengkritik, bicaranya nggak segan-segan menyampaikan kritik terhadap penguasa. Tapi sesekali kita lihat ya di media sosialnya dia memajang fotonya lagi di gunung, biasanya di gunung gitu, dan dengan teks yang puitis. Nah, antara kritis dengan puitis itu yang mungkin membuat sisi puitis Rocky Gerung itu menjadi menonjol, jadi mudah diingat, jadi lekat gitu, mungkin itu ya. Mendengar kata puisi, ingat kata kenangan. Kenapa ya? Apa hubungannya ya? Hubungan puisi dan kenangan baik-baik saja, akrab-akrab saja. Jadi begini, penyair Jerman Rainer Maria Rilke kira-kira mengatakan begini: seorang penyair atau seorang penulis puisi atau siapapun yang ingin menulis puisi itu harus mengalami banyak hal, peristiwa, kehujanan di hutan, tersesat, melihat orang melahirkan, melihat orang sekarat, kemudian melupakannya. Ketika peristiwa itu datang sebagai kenangan, itulah saatnya menuliskannya sebagai puisi. Nah, itulah hubungan kenangan dengan puisi. Jadi ada peristiwa-peristiwa yang ingin dilupakan, tetapi datang lagi sebagai kenangan. Itulah saatnya menuliskannya menjadi puisi, kata Rilke. Kenapa begitu? Kenapa harus menunggu peristiwa itu menjadi kenangan? Karena kita perlu berjarak, katanya begitu. Berjarak secara waktu, berjarak secara fisik. Kenapa harus berjarak? Nah, dalam jarak waktu itulah kita punya kesempatan untuk menghayati, merenungkan, memaknainya gitu, menyadari dulu, mengalami, menyadari, menghayati, memaknai, baru menuliskannya sebagai puisi. Nah, kalau itu tidak penting, kita bisa lupa, kita akan melupakan gitu. Kan ingatan kita itu akan menyeleksi sendiri secara alami apa-apa yang peristiwa yang terjadi, yang kita alami. Nah, bayangkan sebuah peristiwa yang mungkin besar, mungkin kecil, mungkin remeh, mungkin kita teringat lagi setelah sekian lama. Betapa kuatnya, berarti bagi ingatan kita itu penting. Nah, berarti ada sesuatu yang membuat kita menyadari itu lagi, menghayati itu lagi, memaksa kita untuk menghayatinya lagi, dan itu saatnya menuliskannya menjadi puisi, kata Rilke. Dan saya percaya kata-kata Rilke itu. Ya, Gibran identik dengan puisi, meskipun dia tidak hanya menulis puisi, sebenarnya kan dia menulis prosa, dia menulis novel, dia menulis prosa liris. Saya yakin Anda membaca Gibran, makanya ketika mengingat kata puisi Anda teringat pada Gibran gitu. Paling tidak untuk siapapun saya menyarankan baca satu aja, kalau nggak baca semuanya karya Gibran gitu. Baca Sang Nabi. Sang Nabi itu prosa liris yang di situ Gibran bercerita tentang
Al Mustafa gitu, seorang yang di sang nabi itu adalah Al Mustafa itu gitu, yang setelah sekian tahun di pulau melayani masyarakat di pulau itu, rakyat di pulau itu, dia kemudian harus pulang dijemput oleh sebuah kapal, dan pada saat perpisahan itulah masyarakat orang-orang di pulau itu bertanya untuk yang terakhir kali kepada Gibran, kepada sang nabi, kepada Al Mustafa itu, tentang banyak hal sesuai dengan profesinya, tentang hakim bertanya tentang keadilan, ada yang bertanya tentang hukum, ada yang bertanya tentang bekerja, ada yang bertanya tentang cinta, ada yang bertanya tentang perkawinan, dan itu rumusannya tentang anak juga misalnya yang sangat terkenal gitu. Itu rumusan kebijakan kehidupan yang dirumuskan Gibran dalam buku itu, dalam buku Sang Nabi itu, buat saya kayak udah selesai gitu. Kalau ada orang lain yang mencoba merumuskan kebijakan baru dengan cara sendiri, hal-hal yang sama dengan apa yang sudah ditulis Gibran di buku Sang Nabi, buat saya kayak kelasnya kelas 2 deh, jadi kayak KW gitu. Mungkin kesimpulan saya salah, tapi buat saya buku Gibran itu, Sang Nabi terutama, itu udah selesai semua merumuskan banyak hal, dan buku itu selalu saya bawa kemana-mana, selalu saya baca berulang-ulang karena membuat saya menjadi manusia yang lebih baik gitu. Anda benar, puisi identik dengan Gibran, dan buat saya Gibran identik dengan Sang Nabi itu gitu. Anda harus baca. Kalau sudah baca, Anda sudah membaca buku yang benar. Ya, begitulah puisi, kadang-kadang harus dikenalkan, kadang-kadang harus dikenal orang, mendekat ke orang, dekat kepada kita lewat jalan lain. Dalam kasus Rangga berarti puisi didekatkan kepada kita lewat film, lebih khusus lagi lewat film remaja, lebih khusus lagi lewat karakter Rangga dalam film remaja itu gitu. Kenapa berkesan sekali, melekat sekali image Rangga dan puisi? Coba kita lihat karakter Rangga. Rangga tuh orang yang dari keluarga yang berantakan, ayah ibunya berpisah, di sekolah nggak punya teman, dia berbeda dengan karakter remaja-remaja lain di sekolah itu. Dia menyepi, istirahat duduknya di rumah penjaga sekolah. Apa yang dia lakukan? Dia menulis puisi. Jadi puisi menjadi lekat pada Rangga karena kepada atau lewat puisi lah dia mencurahkan perasaannya, dia berkomunikasi. Dia nggak punya teman. Itu yang membuat karakter Rangga itu lekat dengan puisi, dan itulah sebenarnya fungsi puisi buat manusia. Dia bisa menjadi teman, dia bisa menjadi tempat menceritakan apapun perasaannya gitu. Dan dalam cerita itu kan puisinya menang. Puisi menjadi penting sekali dalam film Ada Apa Dengan Cinta itu, karena puisi menautkan antara Rangga dengan cinta. Biasanya dalam lomba puisi itu kan cinta yang selalu menang puisinya, tapi kenapa pada tahun itu yang menang adalah Rangga, yang entah siapa itu gitu. Puisi hadir di situ dalam film itu, puisi hadir menjadi kayak aktor lain dalam film itu, dan karena itu citra atau puisi jadi sangat lekat dengan Rangga, dan Anda mengingat puisi, mengingat Rangga. Puisi mengolah kata. Ya, betul ya. Tapi setiap kali menggunakan bahasa untuk tujuan apapun, kita sebenarnya ya mengolah kata, tapi dengan cara yang berbeda-beda. Tergantung pada tujuannya, pengolahan atau penggunaan atau pemanfaatan bahasa itu yang juga berbeda-beda. Kata yang sama bisa dipakai untuk menyusun undang-undang, misalnya menyusun perda, menyusun resep masakan, menyusun cerita anak. Nah, masing-masing itu, tujuan-tujuan itu, kata yang bisa saja sama kata-katanya, tapi diolah dengan cara yang berbeda. Jadi, pengolahan kata itu tidak hanya terjadi ketika kita menyusun puisi, tapi bahwa mungkin ketika menulis puisi kita mengolah kata lebih intens, kita mengolah kata lebih kelihatannya lebih pengolahannya lebih terlihat, tidak seperti pengolahan kata biasa ketika kita berbicara misalnya, karena memang lebih intens aja itu tadi gitu. Jadi seolah-olah
hanya pada saat membuat puisi lah kita mengolah kata, padahal tidak. Kita mengolah kata itu untuk tujuan apapun. Jadi jangan takut berpuisi, jangan takut saya nggak bisa mengolah kata ya, padahal setiap kali kita bicara pun sebenarnya kita ya mengolah kata juga gitu, dengan tujuan yang berbeda-beda, dengan cara yang berbeda-beda, dengan intensitas yang berbeda-beda.